Pada zaman para dewa dan awatara kuno, hiduplah seorang prajurit perkasa yang dikenal sebagai Parasurama, inkarnasi Dewa Wisnu. Tujuannya jelas dan tak tergoyahkan, yakni untuk membasmi klan kesatria yang telah melakukan kekejaman yang tak terhitung jumlahnya di bumi. Jalan Parasurama adalah jalan menuju kehancuran, tindakan yang diperlukan untuk memulihkan keseimbangan dunia. Saat ia menjalani misi pembalasannya, Parasurama mendapati dirinya membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Ia mencari campur tangan ilahi dari Dewa Siwa, penghancur kejahatan dan dewa tertinggi dalam jajaran para dewa. Dengan pengabdian yang tak tergoyahkan, ia bermeditasi kepada Siwa selama berhari-hari. Pikirannya hanya terfokus pada tujuannya. Dewa Siwa tersentuh oleh komitmen Parasurama yang tak tergoyahkan. Ia muncul di hadapan Parasurama dengan segala kemuliaan ilahinya, sebuah pemandangan yang akan merendahkan bahkan prajurit yang paling perkasa sekalipun. Dewa Siwa berkata, "Parasurama, pengabdianmu membuatku terkagum-kagum. Mintalah kepadaku, dan permintaanmu akan dikabulkan." Dengan kerendahan hati dan rasa hormat, Parasurama memohon kepada Mahadewa yang agung, "Oh Mahadewa alam semesta, berkati aku dengan senjata ilahi, senjata yang dapat mengalahkan kekuatan jahat yang mengganggu bumi suci ini." Dewa Siwa, yang dikenal karena kemurahan hatinya terhadap para pengikutnya yang setia, tersenyum kepada Parasurama. Ia mengulurkan tangan dan meletakkan kapak yang luar biasa di tangan prajurit perkasa itu. Ini bukan kapak biasa. Itu adalah senjata ilahi, hadiah dari sang dewa sendiri. Senjata itu dinamai Parashu, untuk menghormati orang yang akan menggunakannya. Bersyukur tak terlukiskan atas anugerah ilahi ini, Parasurama membungkuk di hadapan Dewa Siwa dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang terdalam. Dengan kapak dewa yang dimilikinya, dia merasa tak terkalahkan, siap untuk memenuhi misinya dengan semangat baru. Langkah Parasurama selanjutnya adalah memulai perjalanan ke Kailasa, tempat tinggal suci Dewa Siwa. Ia bermaksud untuk memberikan penghormatan dan memohon berkah dari sang dewa, sebelum melanjutkan misinya untuk membasmi klan kesatria. Dengan kapak Parashu di tangannya, ia berangkat dalam perjalanan ziarah yang sulit ini. Namun, yang tidak diketahui Parasurama adalah bahwa sebelum kedatangannya, Dewa Siwa telah mempercayakan putranya yang setia, Ganesha, dengan tugas penting untuk menjaga pintu masuk ke tempat tinggal sucinya. Dewa Agung itu sendiri sedang bermeditasi, dan ia membutuhkan seorang penjaga untuk memastikan bahwa tidak seorang pun mengganggu perenungannya. Ganesha, dengan pengabdiannya yang tak tergoyahkan dan rasa tanggung jawabnya, berdiri di pintu masuk Kailasa seperti penjaga yang tak tergoyahkan. Ia bertekad dalam tugasnya dan telah diberi instruksi yang jelas oleh ayahnya untuk tidak mengizinkan siapapun masuk selama meditasinya. Saat Parasurama mendekati kediaman suci Dewa Siwa, hatinya dipenuhi dengan rasa hormat dan antisipasi. Ia telah mendengar tentang kesucian Kailasa dan kehadiran ilahi sang dewa. Langkahnya terukur dan penuh hormat saat ia mencapai pintu masuk, tempat Ganesha berjaga. Kesopanan dan kerendahan hati adalah kebajikan yang tertanam dalam diri Parasurama. Tetapi tujuan tunggalnya terkadang membuatnya tidak sabar. Ia menyapa Ganesha dengan hormat. "Wahai penjaga Kailasa, aku Parasurama, seorang pelayan setia Dewa Siwa. Aku ingin masuk untuk memberi penghormatan kepada sang dewa." Ganesha, yang selalu setia pada tugasnya, menjawab dengan sangat sopan. "Dengan berat hati, aku diperintahkan untuk tidak mengizinkan siapapun masuk saat ayahku bermeditasi. Mohon tunggu dengan sabar, karena meditasi sang dewa akan segera berakhir." Ketidaksabaran Parasurama mulai membara di dalam dirinya. Ia memiliki senjata ilahi yang dianugerahkan kepadanya oleh Dewa Siwa sendiri, dan ia yakin bahwa ia harus segera diberi akses. Dalam benaknya, urgensi misinya lebih penting daripada hal lainnya. Dalam suasana yang panas, kesabaran Parasurama menipis, dan ia membiarkan amarahnya menguasai dirinya. Ia datang ke Kailasa dengan penuh rasa hormat, tetapi kini rasa frustrasi mengaburkan penilaiannya. Parasurama berkata, "Aku tidak bisa menunggu. Misiku sangat penting, dan aku membawa kapas suci yang dianugerahkan kepadaku oleh Dewa Siwa. Aku harus masuk." Ganesha, yang tidak mau mengalah dalam menjalankan tugasnya, menjawab,
Aku memahami pentingnya misimu, tetapi meditasi ayahku adalah hal yang sakral, dan aku tidak dapat membiarkan siapapun mengganggunya. Perdebatan antara Parasurama dan Ganesha meningkat dengan cepat. Didorong oleh ketidaksabaran dan kemarahannya, Parasurama tidak dapat memahami pengabdian dan tugas yang tak tergoyahkan yang dimiliki Ganesha untuk ayahnya. Dalam momen frustrasi dan kemarahan, ia membuat keputusan yang akan memiliki konsekuensi yang luas. Parasurama mengangkat kapak ilahi tinggi di atas kepalanya dan mengayunkannya ke arah Ganesha. Bentrokan energi ilahi bergema melalui tanah suci Kailasa saat kapak itu mengenai wajah Ganesha. Dampaknya sangat dalam dan mengakibatkan hilangnya salah satu gading Ganesha. Suara tabrakan itu mencapai telinga Dewa Siwa yang sedang bermeditasi dengan Dewi Parwati di sisinya. Merasakan gangguan itu, mereka membuka mata dan segera muncul di tempat kejadian. Saat Dewa Siwa dan Dewi Parwati tiba, mereka dihadapkan pada situasi yang penuh kekacauan dan konflik. Ganesha berdiri, terluka dan berdarah, sementara Parasurama menyadari beratnya tindakannya. Penyesalan menyelimuti dirinya saat ia menyadari akibat dari kemarahannya yang impulsif. Parasurama menundukkan kepalanya karena malu, mendekati Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Ia berbicara dengan penyesalan yang mendalam. "Maafkan aku, wahai Mahadewa dan Ibu Dewi, atas tindakanku yang tergesa-gesa dan impulsif. Aku tidak menyadari bahwa penjaga Kailasa ini adalah putra kesayanganmu Ganesha. Aku sangat menyesal atas kerugian yang telah kutimbulkan." Ganesha, meskipun menderita sakit, menunjukkan keanggunan dan kemurahan hati yang luar biasa. Ia menoleh ke Parasurama dan berbicara dengan ramah. "Parasurama, aku tahu bahwa kapak yang menghantamku adalah hadiah dari ayahku. Aku menganggapnya sebagai suatu kehormatan untuk menanggung luka ini demi misimu. Aku memberkatimu atas perjuanganmu dalam upaya membasmi kekuatan jahat di bumi." Dewa Siwa, yang menyaksikan seluruh kejadian itu, adalah seorang ayah sekaligus penguasa tertinggi alam semesta. Kemarahannya memuncak saat melihat putra kesayangannya terluka sangat parah. Tetapi ia juga menyadari penyesalan Parasurama dan kapasitas Ganesha untuk memaafkan. Dewa Siwa berbicara, suaranya bergema dengan otoritas ilahi. "Parasurama, kau telah melakukan kesalahan besar, tetapi penyesalanmu dan pengampunan Ganesha telah menggerakkanku. Aku memberkatimu untuk keberhasilan dalam misimu." Dewi Parwati, yang selalu mewujudkan kasih sayang menambahkan, "Semoga kejadian ini menjadi pelajaran tentang kerendahan hati dan konsekuensi dari tindakan impulsif. Biarlah ini menjadi pengingat bahwa bahkan dalam menghadapi kesulitan, pengampunan dan kasih karunia dapat menang." Kisah tentang bagaimana Ganesha kehilangan salah satu gadingnya di tangan Parasurama menjadi bukti mendalam bagi beberapa aspek mitologi Hindu. Kisah ini menyoroti komitmen Ganesha yang tak tergoyahkan terhadap kewajibannya sebagai pelindung dan kapasitasnya untuk memaafkan, bahkan saat menghadapi kesulitan. Kesediaan Ganesha untuk memberkati Parasurama meskipun ia telah disakiti menunjukkan nilai-nilai kasih sayang dan kemurahan hati. Tindakan impulsif Parasurama dan penyesalan yang dialaminya menunjukkan kecenderungan manusia untuk membiarkan kemarahan dan ketidaksabaran mengaburkan penilaian. Namun, penyesalannya yang tulus dan berkat Dewa Siwa mengingatkan kita bahwa penebusan dosa dan pengampunan dapat dicapai, bahkan setelah kesalahan besar. Pada akhirnya, kisah ini mencerminkan interaksi rumit antara pengabdian, kewajiban, pengampunan, dan campur tangan ilahi yang menjadi inti mitologi Hindu. Kisah ini menjadi pengingat abadi bahwa di alam dewa dan manusia, bahkan konflik yang paling mendalam pun dapat menemukan penyelesaian melalui pemahaman, pengampunan, dan kasih karunia.